Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 TPM SMK Negeri 3 Mataram yang saya banggakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berkaitan dengan parameter pemotongan pada pemrograman mesin bubut CNC. Nah, pada pertemuan tersebut saya sudah memberikan 4 tugas ya, terkait dengan menghitung kecepatan putar ideal mesin bubut, menghitung kecepatan pemakanan, kemudian menghitung waktu pemakanan pada dua sisi dari salah satu bagian dari alat pemipil jagung. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana cara menentukan atau menghitung parameter pemotongan pada alat pemipil jagung dengan mesin bubut CNC. Anak-anakku, kita kembali lihat tugasnya. Jadi, ini adalah desain dari alat pemipil jagung. Kemudian, kalian diberi tugas untuk menentukan, yang pertama adalah menentukan kecepatan putar ideal mesin bubut pada saat proses pembubutan poros mesin pemipil, alat pemipil jagung tersebut. Dengan ketentuan diameter dari poros adalah 19,05 mili. Pada kedua sisinya ini diameternya sama. Yang satu panjangnya 80 mili, yang satu panjangnya 20 mili. Adapun bahan yang dipergunakan sebagai poros adalah baja lunak ST37. Kemudian pahat yang dipergunakan untuk pembubutan adalah pahat karbida. Anak-anakku, informasi-informasi ini, jenis bahan, diameter poros, dan jenis pahat merupakan bagian yang penting bagi kita untuk menentukan kecepatan putar dari mesin bubut atau S dan N-nya. Nah, kita analisis gambarnya. Analisa gambarnya kurang lebih porosnya adalah seperti ini. Ini bagian salah satu bagiannya, kemudian ini di bagian yang lain. Anak-anakku, terkait dengan kecepatan putar, nah, sebelum kita menentukan kecepatan putar atau N-nya atau S-nya nanti yang kita tuliskan pada pemrograman, maka kita harus menentukan kecepatan potong terlebih dahulu. Kecepatan potong, anak-anakku, itu kita bisa peroleh dari sebuah data kecepatan potong atau data cutting speed. Nah, data cutting speed itu memang beragam, tetapi dengan menggunakan identitas-identitas pekerjaan tadi, yang pertama adalah jenis bahan, kemudian yang kedua adalah jenis pahat, maka kita bisa menentukan kecepatan potongnya. Kita lihat dari tabel ini, tadi sudah disebutkan bahwa bahan yang dipergunakan untuk membuat poros alat pemipil jagung adalah baja lunak ST37, kemudian pahatnya adalah karbida. Maka kita lihat pada bagian ini, baja lunak, kemudian pahatnya karbida. Nah, baja lunak dengan pahat karbida pada satuan meter per menit itu diberikan nilai CS atau kecepatan potong antara 30 sampai 250 meter per menit. Nah, dengan ketentuan ini kita dapat menentukan salah satu nilai kecepatan potongnya dengan mempertimbangkan kualitas dari pekerjaan kita. Seperti itu. Jadi kita ingat kembali, kita perhatikan kembali tabel ini. Sambil kita mengingat kembali rumus dalam menentukan putaran ideal atau N-nya. Nah, ini adalah tugas kalian. Jadi diketahui poros pada bagian 1 diameternya 19,5 mm. Kalian diminta untuk menentukan kecepatan putaran ideal dari mesin bubut. Nah, untuk menentukan kecepatan putar ideal, kalian bisa mempergunakan rumus CS sama dengan Pi kalikan D kalikan N. Nah, ini masih dalam satuan meter per menit. Kalau kita ubah dalam satuan milimeter per menit, maka dibagi dengan 1000. Ini adalah rumus CS-nya. Sementara kalian ditanyakan adalah rumus N-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari rumus N, maka kalian turunkan dari persamaan CS ini. Nah, sekarang N yang dicari, maka N sama dengan CS kalikan 1000 dibagi dengan mu kalikan, dibalikan dengan Pi kalikan D. Nah,
nilai pi ini adalah 3,14, diameternya adalah diameter dari porosnya. Nah, sekarang kembali ke permasalahan. Untuk menentukan N pada proses pembuatan poros dengan diameter 19,05, kira-kira berapa CS yang kita gunakan? Nah, sekarang CS itu diperoleh dari tabel CS yang sudah kita lihat terlebih dahulu dengan mengetahui bahan, benda kerja, dan jenis pahatnya. Pada tugas tersebut, kalian diberikan informasi bahwa bahan yang dipergunakan adalah baja lunak di sini, kemudian pahat yang digunakan adalah karbida. Maka CS bisa kalian tentukan dari 30 sampai 250 meter per menit. Nah, sekarang kita berikan ketentuan, misalnya CS kita ambil nilai 50 meter per menit. Nah, karena 50 kan masuk pada rentang ini. Sehingga dengan nilai D 19,05 mm, CS-nya 50 meter per menit, maka kita dapat menghitung N-nya. Caranya bagaimana? Masukkan ke rumus yang tadi. N sama dengan CS kalikan 1000 dibagi pi kalikan D. Ini maaf ya, ini pi ya. Maka N sama dengan 50 CS-nya yang kita ambil dari tadi, kalikan 1000 dibagi pi-nya 3,14, kemudian diameternya 19,05 RPM. Kita hitung, diperolehlah nilai N sama dengan 535,88 RPM atau 835,88 RPM atau kita bulatkan 840 RPM. Nah, dengan nilai N ini nanti di pemrograman kita bisa menuliskan S sama dengan 850 RPM, ya. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kalian tentukan kecepatan putar ideal dari pembuatan poros pada bagian sisi yang lain atau bagian 2. Nah, diameternya 19,05, bahannya digunakan adalah baja lunak, pahat yang digunakan adalah karbida. Maka kalian bisa menggunakan CS pada rentang 30 sampai 250 meter per menit. Kalian bisa menggunakan nilai CS sama dengan 50 meter per menit. Selamat mengerjakan tugas yang pertama. Berikutnya anak-anakku, terkait dengan kecepatan pemakanan atau F. Nah, tugas kedua kalian adalah menentukan parameter pemotongan berkaitan dengan proses pembubutan alat pembubut jagung pada bagian porosnya. Untuk menentukan F, rumus yang digunakan adalah F sama dengan F kalikan N. Nah, N-nya tadi sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya atau kecepatan putar ideal. Tadi diperoleh N atau S-nya 850 RPM. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan F-nya atau kecepatan pemakanannya. Bagaimana sekarang cara menentukan F kecilnya atau asutan? Kita baru bisa mengetahui N-nya, sehingga kalau belum bisa mengetahui F-nya, kita belum bisa menentukan kecepatan pemakanannya. Perhatikan anak-anakku, ini ada tabel jumlah putaran sumbu utama pada sumbu X dan F kecilnya pada sumbu Y. Nah, kita bisa menggunakan nilai F kecil ini, baik 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, dan 0,2. Semakin kecil F-nya, maka nanti permukaan hasil pembubutannya akan semakin halus, hanya saja mungkin nanti proses pemotongannya akan semakin lama. Nah, ini kita bisa menentukan nilai F kecil atau asutannya dari 0,01 sampai 0,2 putaran. Berdasarkan pada grafik ini pun, kita dapat memperoleh nilai F-nya dari nilai-nilai ini. Nah, misalnya, tadi 850 ya, 850 RPM. Ini nilai 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Berarti 850 kira-kira ada di bagian ini. Kemudian jika kita tentukan F kecilnya 0,1, maka kita tarik 850 ke sana, kemudian 0,1 ke sana. Nah, maka nanti nilai F
besar itu atau nilai kecepatan pemakanan ada di bagian ini. Nah, di bagian ini itu berapa? Antara 70 sampai 100 gitu kan. Antara 70 sampai 100. Di sini kita bisa menentukan nilai F-nya itu 70 sampai 100. Nah, bagaimana caranya kalau dengan perhitungan? Nah, ini kan tadi kita melihat dengan tabel. Misalnya kita tentukan F kecilnya tadi 0,1, RPM-nya 850, tarik ke kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah, kurang lebih di sini berarti dia di antara 70 dan 100, gitu anak-anakku. Sekarang kita dengan perhitungan. Jika kita tentukan F asutannya atau F kecilnya 0,1 mm per putaran dan N dari hasil perhitungan sebelumnya 850 rpm, maka besarnya kecepatan pemakanan adalah F sama dengan F kecil kalikan N 0,1 kalikan 850, F sama dengan 85 mm per menit. Nah, gitu ya. Sehingga nanti di pemrograman, pada saat kita menyusun program pada mesin bubut, S-nya sudah diketahui, F-nya sudah diketahui. Tinggal kita ketik S850, F85. Sekarang kita lihat F85 ini berdasarkan pada tabel sebelumnya. Nah, tadi ketika kita tarik ke kiri dan tarik ke bawah, diperoleh nilai di antara 70 dan 100. Berarti kalau menggunakan perhitungan, 85 masuk pada tabel tersebut, yaitu antara 70 sampai 100. Gitu ya anak-anakku. Nah, dengan cara yang sama, silahkan kalian tentukan kecepatan pemakanan pada poros bagian yang kedua. Selamat mengerjakan. Berikutnya anak-anakku, tugas yang ketiga, yaitu kalian diminta untuk menentukan waktu pemakanan. Ya, tentukan waktu pemakanan pada proses pembubutan rata dari alat pemipil jagung, yaitu bagian porosnya. Dengan nilai S dan F yang sudah kita peroleh sebelumnya, dengan catatan banyaknya pemakanan dilakukan sebanyak 13 kali. Anak-anakku, waktu pemakanan pembubutan rata ditentukan dengan persamaan TM sama dengan L per F. Nah, di mana nilai F itu sama dengan LA ditambah dengan L. LA itu apa? Posisi pahat sebelum proses pemotongan atau penyayatan. Ini LA, kemudian ini L. Dari LA plus L diperoleh adalah nilai L besar. Kemudian nilai F itu adalah kecepatan pemakanan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sekarang tinggal kita tentukan nilai L-nya ini. Nah, ini adalah tugas yang ketiga. LA-nya sama dengan 2, L kecilnya sama dengan 20, maka L besar kita peroleh LA plus L, 2 plus 20 sama dengan 22 mm. Kemudian pada perhitungan F sebelumnya atau kecepatan pemakanan sebelumnya, kita peroleh F sama dengan 85 mm per menit. Maka waktu pemakanan sama dengan 22 dibagi 85. Ini sesuai rumusnya. L plus F. 22 dibagi 85 sama dengan 0,26 menit. Nah, ini kita bulatkan 0,3 menit. 0,3 menit itu kira-kira berapa? 3 per 10 kalikan 60 detik. Berarti 18 detik. Jadi sekali pemakanan diperlukan waktu 18 detik. Jika pembubutan dilakukan 13 kali, seperti disebutkan pada soal tadi, maka waktu yang diperlukan sama dengan 18 detik kalikan 13. 234 detik. 234 detik dibagi 60 sama dengan 3 menit 54 detik. Berarti kurang lebih adalah 4 menit. Seperti itu anak-anakku ya. Jadi, untuk melakukan proses pembubutan dari diameter 25,4 menjadi 19,05 sepanjang 20 mili sebanyak 13 kali pemakanan diperlukan waktu 4 menit. TM-nya atau waktu pembubutannya 4 menit. Nah, dengan cara yang sama anak-anakku, dengan proses seperti ini mengurangi diameter dari 25,4 menjadi 19,05 sepanjang 80 mili dengan
posisi pahat 2 mili dari permukaan benda kerja dan banyaknya pemakanan 13 kali, maka tugas kalian adalah bagaimana menentukan waktu pemakanannya. Selamat bekerja anak-anakku, dan tugas kalian akan saya tunggu di e-learning kalian masing-masing. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.